Shalom. Sekali lagi saya sapa shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Saya undang teman-teman semua untuk berdiri. Kita angkat pujian kita lebih dalam kepada Tuhan. It's
tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami mulai ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ada sukacita teman-teman? Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian kita. Ada di bawah. Tak terbayang bersamamu.
Sambil kita angkat tangan kita, kami berdoa Tuhan. Manakah
Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita beribadah pada sore menjelang malam hari ini. Sama-sama kita buka Alkitab kita di Kolose 3 ayat yang ke-23. Sudah ketemu? Katakan amin. Nah, kita akan bacakan bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini, judul khotbah saya pada malam hari ini yaitu pribadi yang melayani. Kalau kita membaca di ayat yang singkat tadi, di situ dikatakan apapun juga yang kamu perbuat. Nah, dari kata apapun, nah kalau kita sekolah ya apapun, berarti segala sesuatu, baik yang kita lakukan di sekolah, di rumah, di tempat kerja kita, bahkan di tempat pelayanan kita sekalipun, itu harus perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di sini kita belajar kalau di ayat ke-24 kenapa harus seperti untuk Tuhan. Nah, di sini saya akan bacakan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, jadi di sini harus kita cermati. Kalau bahasa ininya harus kita teliti. Nah, diteliti di sini. Kenapa seperti untuk Tuhan? Karena Tuhan yang menyediakan bagi kita, Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang untuk kita, dan Tuhan memberikan hidupnya untuk kita. Nah, di sini kita belajar ya, apapun, mau ketika kita tidur, mau ketika kita makan, minum, kita jalan-jalan atau dimanapun kita berada, tunjukkan bahwa kita berbuat, bertindak sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, di sini kita belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, Paulus menasihatkan semua orang untuk menganggap semua pekerjaan atau yang kita lakukan itu sebagai suatu pelayanan bagi Tuhan. Nah, jadi kita menganggap yang kita kerjakan di sekolah, baik yang masih di bangku sekolah ya, belajar itu kita harus anggap sebagai pelayanan kepada Tuhan. Berarti kita harus memberikan yang biasa saja atau yang terbaik. Nah, itu harus kita pikirkan dari sekarang. Jangan sampai anak-anak orang percaya, anak-anak Kristen itu sama dengan orang yang di luar Kristen. Begitu juga dalam pekerjaan, begitu juga di rumah, dimanapun kita berada. Jangan sampai kita levelnya sama. Tahu levelnya, tingkatannya. Jadi kita dengan orang yang percaya itu sama. Kita harus berbeda. Karena kita orang-orang yang sudah ditebus dan pasti mendapatkan keselamatan. Jadi kita hidupnya harus berbeda. Berbeda dengan orang yang setiap hari harus mencari perbuatan baik dalam hidupnya, harus berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya bisa masuk surga. Kita sudah dikasih gratis. Ada nggak kira-kira Tuhan yang seperti itu? Ayo, kita selama hidup kita, mau kita dari sekolah minggu, kita dari pemuda, bahkan kita yang sampai bekerja, ada nggak menemukan Tuhan yang seperti itu? Tidak ada.
sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Karena hidup kita ini ditebus dengan darah yang mahal. Kita terima cuma-cuma. Gak perlu disalib seperti orang yang di samping Tuhan Yesus. Ada berapa? Ada kiri, ada kanan, berarti ada 2. Gak perlu dikayu salib. Oh Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Gak usah kayak gitu. Gak perlu disalib dulu kita. Karena kita dapatkannya cuma-cuma. Kemudian kita harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan. Tadi disebutkan di ayat 24 itu Tuhan. Nah berarti meskipun di sekolah ada guru, di rumah ada orang tua, di pelayanan ada hamba-hamba Tuhan, bahkan di masyarakat ada orang-orang penting, orang-orang terkemuka, di publik, di kalangan luas ada orang-orang yang memegang kekuasaan. Nah, di sini kita belajar bahwa Kristus tetap Tuhan kita di atas segala galanya. Makanya di sini kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Kita pelayanan, biarpun kita cuma mengidam persembahan, berikan senyum yang terbaik. Jangan orang kasih persembahan pun. Nah, jadi kita belajar dari suatu hal yang terkecil. Salaman ya, jangan sampai kita nggak salaman setelah ibadah. Jadi kita belajar untuk salaman satu dengan yang lain, memberikan senyum, memberikan sesuatu yang baik, memberikan sesuatu yang baik. Itu nilai plus. Meskipun kadang kita ada perasaan yang kurang suka sama orang, tunjukkan bahwa kita anak Tuhan yang berbeda. Kemudian di sini dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang diperbuat untuk Tuhan kelak akan mendapatkan upahnya. Nah, upah orang percaya apa? Keselamatan, masuk surga. Jadi yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Keselamatan bisa hilang tidak? Bisa. Jadi jangan sampai, oh saya masuk surga pasti, tapi dosanya banyak tiap hari. Ya dipertimbangkanlah itu. Nah jadi harus kita mulai dari sekarang perbaharui hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kemudian kita bisa buka di Efesus 6 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah dari sini, dari Kolose 3 ayat 23 tadi mendorong kita untuk melakukan setiap apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh seolah kita sedang melayani Tuhan. Ini berarti yang pertama, kita melakukannya dengan segenap hati. Itu sudah baca di Efesus 6 ayat 6 sampai 8 tadi. Di situ dikatakan bahwa di depan orang sama di belakang itu harus sama. Yang kita layani jemaat, yang kita layani orang tua, yang kita layani teman dan guru, yang kita layani teman sekerja kita di tempat pekerjaan maupun bos kita. Nah, di sini jangan berbeda. Depannya, ya bos, ya bu guru, tapi di belakang orang itu gila banget. Jangan sampai kita berbeda di depan dan di belakang. Jangan sampai, bu guru itu harus bisa
tapi tiap hari. Apa untungnya sih cium tangan guru? Kadang ada anak-anak pasti berpikirnya seperti itu. Dilarang main bola, padahal kan kita boleh kan, namanya kita olahraga. Masa tiap hari olahraga? Tidak ada pelajaran yang lain. Pelayanan, itu aja yang dilayani. Aku mau cari pelayanan di luar. Nah, jangan seperti itu. Ketika kita diberikan sesuatu, tanggung jawab kita dalam pelayanan, dalam rumah, dalam keluarga, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, bahkan di masyarakat, jangan ada perbedaan perlakuan kita di depan dan di belakang. Tunjukkan bahwa kita orang yang berbeda dari orang yang ada di luar sana. Di depan, di belakang itu sama. Kemudian yang kedua, dengan kerelaan hati. Nah, di sini kita belajar, kita melakukannya dengan kerelaan hati, dengan sukarela, tanpa paksaan, dari inisiatif diri kita sendiri. Kadang kalau kita disuruh-suruh terus, dipaksa-paksa terus, pasti kita akan dongkol, pasti kita akan marah-marah, pasti kita akan jengkel. Disuruh-suruh terus, kayak nggak ada orang lain aja. Tetapi kalau kita melakukannya dari dasar hati kita yang paling dalam, bahwa kita menyadari bahwa segala sesuatu wajib kita lakukan, seakan-akan kita melayani Tuhan, kita tidak perlu disuruh. Ya, gimana kita dalam sehari-hari, perlu disuruh apa enggak? Cuci piring perlu disuruh enggak? Mengerjakan PR perlu disuruh enggak? Atau perlu dihukum? Nah, pelayanan perlu ditunggu-tunggu dulu. Nah, di masyarakat kita perlu ditunggu-tunggu, sudah lewat jamnya. Aduh maaf, 10 menit nggak apa-apa ya. Ya lama-lama orang 10 menit juga pasti akan dongkol, akan jengkel melihat perbuatan kita yang selalu terlambat. Nah, jadi harus dengan kerelaan hati. Kalau kerelaan hati kita lakukan, kita tidak perlu disuruh-suruh, kita punya inisiatif karena kita melakukannya untuk Tuhan. Kemudian itu dengan segenap hati. Kemudian dengan kebenaran, menyatakan kebenaran. Di sini kita baca 2 Korintus 3 ayat yang ke-23. Korintus 3 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan untuk kita. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, di sini kita menyadari bahwa kita harus menjadi saksi kebenaran. Kenapa? Karena sifat karakter kita, perbuatan kita itu kita tunjukkan kepada dunia. Dunia itu tidak mengenal Kristus karena kita bukan bagian dari dunia ini. Kita dari Kristus. Ingat ya, kita lahir dari Kristus. Artinya kita anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Kristus ya. Nah, kita tunjukkan pada dunia bahwa kita punya karakter, punya sifat, punya perilaku yang berbeda. Nah, di sini dilihat bahwa kita adalah suratan yang terbuka. Artinya kita ini role model, contoh. Kita adalah teladan. Nah, di sini kita perlu memahami ini. Kita contoh loh, nih, biar kayak kita kecil-kecil kayak gitu, dia contoh di sekolah. Kayak Amel di sekolah, contoh. Bukan yang lain. Nah, sebagai orang-orang percaya kita jadi contohnya. Nah,
jangan sampai malah kita memperlihatkan sisi yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Jangan di sekolah itu berkelahi. Jangan sampai seperti itu. Atau di tempat pekerjaan, sini tasnya Pak Bos saya bawakan. Boleh sih membawakan tas, tetapi harus sesuai juga pekerjaannya, sesuai tidak, atau bertolak belakang, atau malah di depan bos baik, di belakang pekerjaan terbengkalai semua. Nah itu harus menjadi pikiran kita, dalam pemikiran kita, di dalam hati kita tadi harus kita perhitungkan segala sesuatu, karena yang kita bawa adalah nama Tuhan Yesus, bukan nama yang lain. Kita suratan Kristus yang terbuka. Ini tubuh kita, ini hidup kita. Apapun yang kita perbuat, apa yang di sosmed kita, itu dilihat orang. Nah, saya sedikit kasih contoh. Ada orang tua murid di tempat saya itu orang Kristen. Jadi status WA-nya sampai sampai banyak. Dan pernah kelihatan pemimpin saya, kepala sekolah saya, boleh dodet-dodet juga di atap rumahnya. Wah, jadi trending di sekolah. Boleh gaul, boleh. Saya nggak melarang. Boleh gaul, boleh. Boleh perilaku yang beda sendiri boleh, tapi jangan sampai aneh-aneh. Kita anak Tuhan loh, bukan anak dunia ini. Kita dari Tuhan loh, bukan dari dunia ini. Jadi setiap perilaku kita, status-status kita, apa yang kita upload, itu semua mencerminkan diri kita sendiri. Nah, jangan sampai kita upload yang aneh-aneh, karena jejak digital itu akan ada sampai selama-lamanya. Nah, dan orang bisa mencari itu kapan saja, di mana saja. Bahkan yang sudah terhapus orang bisa cari lagi. Dengan kemampuan teknologi zaman sekarang, apalagi AI ya, itu luar biasa itu. Apa yang kita perlukan, tinggal kita ngomong keluar, seret. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Gimana caranya mengerjakan kata-kata ini? Foto, AI akan memunculkan semuanya. Begitu canggih dunia kita, apalagi postingan kita yang aneh-aneh juga kita hapus, bisa orang temukan lagi. Itu luar biasa. Makanya mulai sekarang jaga sikap perilaku kita. Tunjukkan bahwa kita berbeda. Kemudian yang selanjutnya artinya yaitu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, di sini di dalam Matius 7 ayat yang ke-20, saya akan bacakan untuk kita dari ayat 19 saja biar kita lebih jelas. Dari ayat 19 yaitu, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di sini dikatakan bahwa kita dikenal dari buahnya. Setiap perilaku kita, apa yang kita tanamkan kepada orang, prinsip-prinsip kita, atau prinsip-prinsip sesuatu yang kita tanamkan dalam diri kita. Misalnya, saya harus makan ayam, tidak boleh makan yang lain. Nah, kita berprinsip kita tak makan yang lain kecuali daging ayam. Saya berprinsip bangun pagi jam 5 habis itu doa, habis itu saya mandi, habis itu saya siap-siap berangkat kemana. Nah, itu prinsip kita. Jadi kita bangun mulai dari sekarang, karena dari situ orang bisa mengenal kita. Orangnya suka telat, pantas saja bangunnya jam sekian. Orang ini malas, pantas saja nilainya jelek. Orang ini begini, orang ini begitu. Karena
kelihatan dari prinsip yang dia tanamkan. Nah, di sini kita melihat tadi, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya buah kita yang tidak baik itu akan membawa kita ke dalam pencobaan. Buah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan pasti akan membawa kita dalam sesuatu yang tidak baik pula. Jadi mulai dari sekarang kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan dimulai segala sesuatunya kita dengan doa. Jadi pagi berdoa, berangkat kemanapun kita berdoa, pelayanan berdoa, doakan orang-orang yang kita kasihi, berdoa untuk orang-orang yang bisa kita katakan orang yang menyakiti kita, itu nilai plus. Dari situ kita bisa belajar mengampuni. Karena tidak banyak orang yang bisa berdoa untuk orang yang tidak dikasihinya, orang menyakiti hatinya. Saya ada contoh, jadi berapa hari ini ada murid pindah dari sekolah karena masalah internal dengan keluarganya. Jadi setiap hari itu nggak setiap hari sih. Jadi ya sering kali diberi oleh sepupunya sendiri dalam satu kelas. Kemudian dalam internal keluarganya juga orang tuanya juga tidak cocok, akhirnya pindah. Padahal itu sesama orang Kristen. Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu sampai pindah. Ini sudah pindah. Jadi banyak kejadian-kejadian yang di luar sana yang bahkan perilaku pelakunya itu ya orang-orang kita, bukan orang lain loh, bukan orang di luar sana. Orang yang mengenal Tuhan tak cocok sama sepupunya, lahir pindah rumah, pindah gereja, pindah sekolah, pindah tempat kerja. Jadi itu menimbulkan masalah yang baru. Terakhir, artinya apa? Dari Kolose 3:23, artinya yaitu hidup kita harus memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 sampai dengan 33. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah engkau menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Dan di sini kita belajar bahwa melalui perbuatan, melalui tingkah laku kita, orang bisa bertobat, orang bisa mengenal Tuhan, orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita di sekolah malah jadi troublemaker. Apa artinya? Pembuat masalah. Dikit-dikit dipanggil guru, dikit-dikit dipanggil kepala sekolah, dikit-dikit dipanggil bos. Bukan karena mau dikasih gaji, tapi dikasih surat pengunduran diri. Jangan dikit-dikit kita di pelayanan buat masalah. Berusaha kita untuk menjadi teladan dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita. Jadi orang itu tidak, saya kita apa? Menjadi ganjalan. Oh, orang Kristen begini. Oh, orang Kristen begitu. Oh, orang Kristen begini. Jadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Oh, orang Kristen
Kristen, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita menjadi pribadi yang melayani, yaitu melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa dan kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberkati melalui firman-Mu pada malam hari ini. Kami ditegur, diingatkan, kami diajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang melayani Engkau, bukan melayani manusia, tapi kami melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai perisai dan penolong dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami mampu menjadi contoh, mampu menjadi teladan dimanapun kami berada, dan Kristus memuliakan melalui kehidupan setiap kami, dan kami mampu melaksanakan perintah-perintah-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga buah yang kami hasilkan yaitu buah kebenaran yang serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman ini boleh menguatkan sidang pemuda remaja-Mu di tempat ini, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau menyertai, melindungi, menjaga kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat, dan kumpulkan kami pada ibadah-ibadah selanjutnya bersama-sama saudara-saudara seiman kami, menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami menyerahkan seluruh sidang pemuda remaja-Mu yang melayani, baik apapun pelayanannya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami memberkati Kau tambah-tambahkan karunia talenta atas setiap mereka, sehingga pelayanan mereka senantiasa boleh berkembang dan puji dimuliakan melalui pelayanan sidang pemuda di tempat ini. Seluruh sidang pemuda yang hadir pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang menyertai, melindungi, menjaga mereka. Kau yang memberkati setiap mereka, baik dalam sekolah dan dalam kuliah mereka. Kau memberkati juga mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga, terlebih dalam pelayanan mereka. Engkau tambah-tambahkan karunia talenta atas setiap mereka, sehingga hidup mereka boleh berkenan dan mereka boleh membawa nama Kristus dimanapun mereka berada. Dan kami semua berkatilah Tuhan Yesus dengan berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Untuk diakon bisa dilihat di dalam grup, dan yang mau menabung bisa ke saudari Olga setelah ibadah ini, dan bagi yang berhalangan bertugas bisa